An-Nasa'ih Diniyah karya Habib Abdullah bin Alwi Haddad tentang suatu pembahasan yang penting, yaitu seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Dan ini merupakan salah satu pondasi yang amat utama di dalam berdirinya agama Islam. Baginda Nabi besar Muhammad SAW sangat menekankan perkara persaudaraan antara kaum muslimin satu sama lain, sehingga tatkala beliau akan berhijrah ke kota Madinah, tatkala beliau memerintahkan para sahabatnya untuk berhijrah ke kota Madinah, beliau mempersaudarakan satu sama lain antara kaum muslimin, kaum muhajirin yang saat itu ada di Mekah sebelum mereka berhijrah. Kemudian setelah beliau hijrah ke kota Madinah, tatkala pertama kali beliau sampai di kota Madinah, sebelum membangun masjid, yang beliau lakukan pertama kali adalah mempersaudarakan antara kaum muslimin, baik itu antara kaum muhajirin dan ansor, sehingga persaudaraan tersebut terjalin hingga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum. Allah taala mengatakan bahwasanya orang-orang beriman satu sama lain adalah bersaudara. Bapak-bapak, ibu-ibu, persaudaraan iman jauh lebih kuat dibanding persaudaraan darah. Sebab persaudaraan iman Allah Ta'ala yang mengikat kita dengannya. Allah menegaskan, innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang yang beriman mereka bersaudara. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melihat bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mereka dipersaudarakan satu sama lain oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka lakukan? Kita akan dapati puncak di dalam ikatan persaudaraan hingga mereka rela berkorban segalanya untuk saudaranya, hingga dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan kepentingan saudaranya sekalipun mereka lebih membutuhkan. Tatkala di suatu medan perang, para sahabat bertempur di medan perang, dan banyak di antara mereka yang terluka, terkapar dan terluka, hingga ada beberapa orang yang melihat para sahabat atau beberapa sahabat yang terluka, terkapar di medan perang. Beberapa dari mereka datang kepada para sahabat yang terluka itu dengan membawa segelas air, sebab melihat keadaannya sekarat, terluka parah. Disodorkan air, dikatakan minumlah, kamu membutuhkan air ini. Maka baru dibangunkan untuk minum, bibirnya si sahabat ini telah menyentuh wadah air. Tiba-tiba dia mendengar rintihan seorang sahabat Nabi yang lain yang kesakitan gak jauh darinya. Maka dia lepas dari bibirnya itu wadah air yang akan dia minum. Dia katakan kepada orang yang membawa air itu, berikan kepada saudaraku yang berintih itu, dia lebih membutuhkan dariku. Dikatakan ada gilirannya nanti, ada air bakal dia, kamu sekarang minum. Tidak, bagaimana saya bisa meminum air sedangkan saudara saya berintih? Tetap dia gak mau. Dibawakan kepada saudaranya yang kedua itu, dihadirkan itu air, dibangunkan, dia didudukkan untuk minum. Bibir udah sampai di wadah, baru ingin meminum, mendengar rintihan dan orang yang ketiga
Dia menolak, enggak, saya nggak bisa minum ketika saya mendengar saudara saya yang mukmin kesakitan. Dia lebih membutuhkan. Dikatakan ada gilirannya bakal dia nanti tidak bisa. Berikan kepada dia dulu. Diberikan air tersebut. Baru mau diminum oleh yang ketiga, mendengar dari yang pertama rintihan. Yang ketiga bilang saya nggak bisa, berikan kepada dia. Akhirnya orang datang kembali kepada yang pertama, dapetin yang pertama, meninggal dunia. Kembali yang kedua, udah dipanggil oleh Allah Ta'ala. Kembali yang ketiga juga dipanggil dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga mereka dipuji oleh Allah Ta'ala dengan pujian yang agung di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala mengatakan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan kebutuhan orang lain sekalipun mereka membutuhkan. Inilah keadaan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam persaudaraan mereka. Gak ada mereka saling mencaci, gak ada mereka saling membenci, gak ada mereka saling mendendam. Yang ada di antara mereka adalah cinta dan kasih sayang. Yang ada di antara mereka adalah kepedulian. Yang ada di antara mereka ketika melihat saudaranya melakukan kesalahan, bukan dipermalukan, tetapi dibimbing kepada keadaan yang lebih baik. Ada dua orang sahabat yang dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad SAW. Namanya Abu Darda dengan Salman Al-Farisi. Namanya Abu Darda dan satu lagi Salman Al-Farisi. Ini diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari. Abu Darda itu luar biasa rajin ibadahnya. Tiap hari puasa. Tahajudnya itu dari awal malam sampai subuh. Gak kena tidur di malam hari. Udah gak menoleh kepada dunia. Namun kesian, tahu apa? Istrinya terbengkalai. Sampai satu kali sahabatnya ini, saudaranya ini yang diikat persaudaraan oleh Rasulullah, namanya Salman Al-Farisi, datang berkunjung ke rumahnya. Kebetulan Abu Darda lagi gak ada. Begitu masuk ke rumahnya dijamu oleh istrinya Abu Darda. Salman lihat, Abu Darda, wahai Abu Darda, kok saya lihat kamu ini pakaian lusuh, gak ada dandan bakal suami, berantakan ibaratnya. Apa dijawab sama istrinya Abu Darda? Saya begini karena suami saya Abu Darda udah gak menoleh lagi kepada dunia, udah gak ada gairah lagi kepada kesenangan yang halal sekalipun itu halal. Dia sibuk dengan ibadahnya, sibuk dengan ketaatannya, hingga dia gak menoleh kepada saya. Ya untuk apa saya melakukan itu semua? Dia